Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan yang sangat mengkhawatirkan, yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Banyak kalangan sudah banyak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini, baik pengusaha, pejabat, artis, dan yang paling mirisnya lagi, para pelajar juga sudah banyak yang terlibat. Seperti beberapa pemberitaan di media, ini Polda Kaltim ringkus remaja yang jadi kurir sabu di Samarinda. Ini remaja sudah jadi kurir sabu. Ada lagi razia kos-kosan di Kendari, belasan ABG kedapatan positif narkoba. ABG sudah coba-coba menggunakan narkoba. Ini ada lagi pemberitaan bocah 10 tahun kecanduan narkoba berawal dari dikasih gratis oleh teman. Jadi hati-hati bagi kalian. Ketika ada yang nawarin walaupun itu gratis, segera tolak. Karena ketika sudah kecanduan itu sangat berbahaya. Ini ada lagi pemberitaan. Ini pemberitaan akhir tahun kemarin, yaitu kampus USU digerebek BNN Provinsi Sumatera Utara, di mana 31 orang positif narkoba. Dan mayoritas dari mereka ini masih mahasiswa. Ya, ini sangat mencoreng dunia akademis. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar tentang narkoba. Namun untuk lebih detailnya, mari kita pelajari apa sih itu narkoba. Narkoba sendiri itu merupakan suatu singkatan, yaitu singkatan dari nar yang berarti narkotika, ko itu psikotropika, dan ba itu bahan adiktif lainnya. Narkotika sendiri pengertiannya yaitu zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri dibagi menjadi 3 golongan, di mana golongan yang pertama itu hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ketergantungannya sangat kuat. Contohnya ada pada heroin, kemudian ada pada kokain, sabu, ganja, dan ekstasi. Sedangkan golongan kedua ini digunakan sebagai pilihan terakhir untuk terapi. Ketergantungannya masih kuat, tapi kurang dari golongan 1. Contohnya morfin, betadine, dan metadon. Sedangkan untuk golongan 3 itu sering digunakan untuk terapi, ketergantungannya lebih ringan. Contoh kodein, etilmorfina, dan buprenorfin. Sedangkan psikotropika itu adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan bahan adiktif lainnya yaitu seperti alkohol pada miras, zat inhalasi pada lem, dan nikotin pada rokok. Bagaimana sih narkoba bisa masuk ke Indonesia? Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menjadi primadona bagi para sindikat narkoba jaringan internasional. Kondisi geografis negara Indonesia yang mayoritas berupa lautan dimanfaatkan sebagai jalur favorit bagi para sindikat untuk melakukan penyeludupan narkoba dari luar negeri. Ini adalah tangkapan BNN tahun 2021, di mana ada 7 ton sabu, lebih dari 100 ton ganja, dan ratusan ribu pil ekstasi. Ada 3 jenis narkoba yang sering disalahgunakan di Indonesia. Pertama itu ada ganja, yang kedua itu ada sabu, dan yang ketiga itu ada ekstasi. Lantas apa sih efek dari masing-masing ini? Yuk kita simak. Ganja ini merupakan narkotika dari tanaman dengan nama lain cimeng atau marijuana. Ganja memiliki tingkat adiksi sangat tinggi. Efek lainnya yaitu daya ingat bisa menjadi berkurang, ada rasa gelisah, halusinasi, kecemasan berlebihan. Dan kandungan tar pada ganja hampir 3 kali lipat lebih tinggi daripada tar pada tembakau dalam rokok.
Akibatnya risiko kanker paru-paru bisa semakin tinggi bagi para penikmat ganja. Sabu sendiri itu dikenal dengan crystal meth atau narkotika yang sangat adiktif. Bentuknya putih, tidak berbau, rasanya pahit, dan bentuknya seperti kristal. Efek dari penggunaan sabu sendiri yaitu bisa meningkatkan penyakit jantung. Detak jantung jadi abnormal, tekanan darah semakin tinggi. Tak jarang pengguna sabu itu seringkali berpotensi serangan jantung, bahkan kematian. Efek sabu memaksa tubuh aktif dan tidak bisa tidur, sehingga ketika pengaruh sabu telah habis, tubuh akan mengalami kelelahan ekstrim. Ekstasi sendiri bentuknya seperti pil, nama lainnya adalah Inex, biasa beredar di tempat hiburan malam. Ekstasi itu mendorong tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas melampaui batasnya, sehingga menimbulkan dehidrasi, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, dan tremor, denyut nadinya bisa semakin cepat. Tak jarang orang dalam pengaruh ekstasi berpotensi lebih besar mengalami kecelakaan di jalan raya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab remaja itu bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Yaitu ada faktor pribadi, ada faktor keluarga, faktor kelompok maupun sindikat, dan yang keempat itu ada faktor lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Untuk faktor yang pertama itu faktor pribadi, biasanya ditimbulkan rasa ingin tahu, penasaran untuk mencoba apa itu narkoba. Kemudian faktor yang kedua itu biasanya faktor keluarga, itu broken home, atau bisa juga seorang remaja berisiko menjadi pecandu jika ia memiliki orang tua atau saudara kandung yang juga pecandu narkoba. Kemudian faktor yang ketiga itu faktor kelompok atau sindikat. Ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat ini juga bisa mendorong remaja ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian faktor lingkungan, yaitu pergaulan remaja, pergaulan yang tidak positif itu juga bisa menjadi pendorong remaja itu dalam menyalahgunakan narkoba. Bagi kalian pemakai atau penyalahguna narkoba yang secara sukarela melaporkan diri ke BNN atau dilaporkan oleh anggota keluarga, tidak akan dituntut pidana. Jadi jika kalian juga ada yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkunganmu, baik saudara, keluarga maupun teman, agar segera melaporkan diri ke BNN untuk direhabilitasi. Biayanya gratis. Tapi bagi kalian yang ketahuan membantu menyimpan, menguasai, menanam, menyimpan, dititipi, dan menyembunyikan narkotika, kesemuanya dapat dituntut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tips pelajar agar terhindar dari narkoba. Tips yang pertama itu selektiflah dalam pergaulan. Bergaulah dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku yang positif. Tips yang kedua itu hindari keluyuran malam, karena pergaulan bebas di malam hari bisa menyebabkan tingginya perilaku menyimpang bagi remaja. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, karena nasihat orang tua pada dasarnya untuk kebaikan anak. Fokus pada hal-hal yang positif. Isilah masa remajamu dengan penuh antusias dengan menyalurkan hobi yang positif. Jangan takut kehilangan teman. Teman yang baik tidak akan mengajakmu menggunakan narkoba. Bentengi diri dengan agama, karena agama dapat menjauhkanmu dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri. Ingatlah masa depanmu. Dampak buruk narkoba dapat merusak cita-cita yang sudah dirancang untuk masa depan. Dan yang terakhir, jangan pernah mencoba yang namanya narkoba. Sekali kamu mencoba, kamu akan kesulitan berhenti dan akan terus kecanduan. Pelajar itu adalah generasi muda yang merupakan pemegang tongkat estafet masa depan bangsa. Pelajar itu yaitu generasi penerus dan calon pemimpin bangsa yang harus dipersiapkan untuk mencapai cita-cita bangsa. Pelajar itu punya peranan besar
dalam pembangunan di masa yang akan datang untuk menghadapi tantangan global. Jadi, bagi para pelajar, raih cita-citamu dan tanamkan dalam dirimu hidup bersinar, bersih dari narkoba.